Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama aku Diajeng Sania Ramadhani. Di sini kita akan berbincang terkait materi yang ada di filsafat hukum, yaitu hak menolak hukum dan mematuhi hukum. Hugo Adam dalam bukunya Civil Disobedience in Focus berpendapat bahwa pembangkangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau tidak baik. Persoalan ini setua kisah klasik Yunani kuno tentang pembangkangan Prometheus terhadap Zeus yang sengaja dilakukan agar sang dewa memberikan api kepada manusia. Terlepas dari faktor historis yang dengan jelas memperlihatkan pembangkangan hukum yang berlaku, sikap tidak mematuhi hukum itu sendiri merupakan isu politik yang kontroversial. Penolakan terhadap hukum bagi masyarakat politik merupakan taruhan yang sangat berbahaya karena dapat mengancam otoritas negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas berkepanjangan. Civil disobedience selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara, sehingga apabila seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan tiga kemungkinan sikap, yaitu yang pertama, seseorang memilih untuk tetap mematuhi hukum, tetap diam, dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya. Hal ini dikarenakan ia takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain yang seringkali menjadi alasan untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil. Kemudian sikap yang kedua yaitu seseorang memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah dia menyuarakan ketidaksetujuannya. Hal ini tidak bisa disebut sebagai civil disobedience secara utuh karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan. Kemudian, sikap yang ketiga yaitu seseorang akan menolak untuk mematuhi hukum tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui oleh publik. Oleh karena terdapat potensi pembangkangan hukum terhadap warga kepada negara, maka di sini hakim memiliki peran yang penting dan harus bersikap hati-hati dalam menjatuhkan sanksi putusan agar hakim dapat membuktikan bahwa hukum memang benar-benar adil dan dapat ditegakkan keadilannya. Kemudian, menurut John Rawls terhadap civil disobedience merupakan kewajiban alamiah yang ditujukan oleh masyarakat kepada negara dalam rangka menegakkan keadilan. Menurut John Rawls, ada tiga kondisi utama yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan, yaitu yang pertama, civil disobedience dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka dirasa pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Kemudian yang kedua, civil disobedience dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan yang tidak mendapatkan respons yang baik dari penguasa. Kemudian yang ketiga, civil disobedience sebetulnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Maka dari itu, pembangkangan terhadap hukum baru dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan serius. Civil disobedience ini muncul karena merupakan salah satu kewajiban moral politik. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban mematuhi hukum. Kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekadar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seseorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya. Sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Oleh karena itu, komitmen moral natural kita pada hak sesama warga negara merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita melalui hukum yang berlaku. Hal ini akan memberikan ruang kepada negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapatkan persetujuan dari warga negara. Paksaan politik demi mencegah bahaya yang lebih besar di satu pihak, namun tanpa memberi beban berlebih pada subjek di pihak lain, maka dari itu secara moral dapat dibenarkan.
Kemudian, selain kewajiban untuk patuh pada hukum menjadi penting bagi individu untuk mengamankan kepentingannya sendiri. Akan tetapi, kepatuhan subjek terhadap hukum ini juga merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap kepentingan bersama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video ini. Saya mengucapkan mohon maaf jika terdapat salah kata pada penyampaian materi kali ini. Semoga sehat selalu ya teman-teman.